Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berusaha semaksimalnya untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Untuk mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Usahakan semakin kita mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semakin mulia, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ketakwaan yang kita kerjakan, insyaallah kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semakin kita tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita ini berbuat perbuatan yang haram, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ini semakin mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Jadi usahakan kita ini betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ajaran yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul sempurna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujung-ujungnya duit. Jadi ada tujuan untuk mencari uang. Jadi ajaran-ajaran baru diciptakan itu tujuannya untuk mencari uang, untuk mencari dunia ini. Mereka tidak ikhlas mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang murni. Belum ikhlas, sehingga mereka rubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni. Mereka rubah karena dunia. Tujuannya dunia ini. Jadi kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, kita harus ikhlas menerima Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Memahaminya harus diusahakan sesuai mereka. Ikhlas menerima Islam, ikhlas mengamalkannya. Jadi bukan hanya ikhlas mengamalkan saja, tapi ikhlas menerima ajaran yang asli, yang murni. Semakin tinggi kita bertakwa kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin mendatangkan rahmatnya Allah, semakin mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Yang artinya, lalu orang-orang yang zalim
mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi ini termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang merubah perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Fasik artinya gemar berbuat dosa. Jadi tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah dengan yang sebenar-benarnya. Juga demikian pada masa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, mereka pengikut Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka itu berusaha mau merubah. Bahkan kitab sucinya itu mau dirubah, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Kitab sucinya sampai dirubah. Kitab Zabur sehingga diturunkan lagi Taurat, sehingga diturunkan lagi Injil, dirubah lagi sehingga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dijamin oleh Allah kesuciannya sampai yaumul qiyamah. Memahaminya Al-Qur'an tidak mau disesuaikan dengan Rasulullah. Ini akhir zaman. Banyak orang yang sesuai dengan Al-Qur'an tapi tidak mau menyesuaikan pemahamannya dengan Rasulullah dan sahabat, sehingga menyimpang, sehingga perbuatannya menyelisih. Karena apa? Karena pemahamannya saja. Dalilnya mereka punya dalil, tapi pemahaman tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, sehingga terjadi perbedaan. Kita usahakan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Usahakan memahami Al-Quran dan hadis. Usahakan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Karena ini mereka sudah dijamin surga. Ini golongan yang selamat, golongan yang diterima oleh Allah. Mari kita berusaha mengikuti mereka. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran baru yang tidak mau mengikuti mereka. Bahkan ada ajaran-ajaran yang mencela sahabat. Ajaran-ajaran seperti ini, ajaran-ajaran yang menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas. Jadi supaya kita waspada, karena banyak sekali kita hidup ini di akhir zaman. Jadi orang-orang yang merubah syariat Nabi ini tujuannya adalah dunia. Mereka tidak ikhlas menerima syariat yang asli, yang murni, karena ada tujuan-tujuan untuk mencari dunia, sehingga mereka rubah itu syariat. Jadi harus ikhlas, bukan cuma mengamalkan, tapi menerima syariat Nabi dan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya harus ikhlas karena Allah. Betul-betul harus karena Allah. Ini dunia sementara. Dunia bakal ditinggalkan. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka, tidak sesuai, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenarnya, tidak mau mengikuti pemahaman sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Banyak di akhir zaman ini, sehingga mereka merasa ma'rifat, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Akhirnya mereka ini durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak mau sholat, menganggap dirinya sudah sholat sebelum sholat. Akhirnya tidak mau berbuat baik, akhirnya ngemplang uangnya haji. Ini gara-gara apa? Gara-gara pemahaman tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa marifat akhirnya meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal syariat ini diturunkan luar biasa istimewanya. Kita diatur supaya berbuat baik kepada manusia. Jangan sampai mengemplang uangnya orang, jangan sampai korupsi, jangan sampai mencuri, jangan sampai berbuat zalim. Tapi kalau sudah merasa ma'rifat, semuanya dikerjakan. Perbuatannya tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Ini golongan-golongan yang tidak diterima. Satu golongan yang diterima, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, yang mana memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Kalau kita tanya mereka-mereka yang mengaku makrifat, mereka-mereka itu punya dalil, mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Jadi memahami Al-Quran, memahami hadis, tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, akhirnya jadi mafia, akhirnya jadi bajingan, akhirnya ngemplang uangnya haji, dianggap semua ini milik Allah, menghalalkan segala cara, berbuat zalim, akhirnya tidak mau sholat, merasa sudah sholat sebelum sholat. Ini gara-gara memahami Al-Quran dan hadis, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Akhirnya membahayakan, menyesatkan umat, menghalalkan segala cara. Umar bisa dihalalkan sama mereka. Jadi gara-gara pemahaman saja. Mereka punya dalil, tapi memahami dalil tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Itu saja bisa tersesat, bisa menghalalkan segala cara, bisa jadi mafia. Karena merasa ma'rifat, tertipu oleh syaitan, akhirnya tidak mau sholat, merasa sudah sholat sebelum sholat. Kalau dinasehati, saya sudah ma'rifat. Ingat, Rasulullah itu paling ma'rifatnya manusia, paling ma'rifatnya manusia. Bahkan kalau Nabi Allah Khidir itu hidup sampai saat ini, disuruh mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus dan untuk seluruh alam. Setelah Nabi Muhammad diutus, seluruh alam harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengikuti syariat, harus datang ke masjid, harus ruku, sujud, sholat. Orang-orang yang mau berbuat perbuatan durhaka, tidak mau mengikuti, memahami pemahaman seperti Rasulullah dan sahabat ini nanti di akhir hidupnya tersiksa. Pedihnya dunia saja tidak kuat. Ya, banyak yang seperti itu. Akhirnya sudah disanjung-sanjung, dianggap orang keramat, akhirnya lumpuh, mau ke kamar mandi saja berangkat. Saya sering menjumpai orang-orang seperti itu, yang mereka itu sudah disanjung-sanjung, dianggap orang soleh, dianggap orang alim, dianggap sholatnya di Mekah. Kalau sholat Jumat tidak mau berangkat ke masjid, di rumahnya dia bilang saya sudah sholat di Mekah. Jadi orang yang ada di Mekah itu dianggap bagian dari dirinya. Jadi dia merasa sudah sholat sebelum sholat. Akhirnya lumpuh, tidak bisa datang ke masjid. Saya ingatkan, saya ini sudah ma'rifat. Soro diingatkan, merasa ma'rifat. Akhirnya lumpuh, mau ke masjid, akhirnya tobat. Ada yang sempat tobat, berangkang akhirnya pakai kursi roda, nggak mampu sudah. Nah ini manusia ini kadang-kadang sering tertipu dengan godaan-godaan setan. Kalau sudah kena siksanya Allah, kena azabnya Allah, baru terasa. Ingat, inna adzabi lasyadid.
Sesungguhnya kata Allah, siksaku sangat pedih. Tidak mampu. Seorang hamba ya hamba. Kita ini hambanya Allah. Kita ini harus mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja sholat, jujur, tidak mau berdusta, tidak mau menipu, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat haram, tidak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah merasa makrifat, perbuatannya bisa menentang ajaran Nabi, bisa menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sulit diingatkan. Mereka punya dalil, tapi memahami dalil tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, sehingga berani berdusta, sehingga omongannya banyak bohong, sehingga tidak bisa dipercaya. Sehingga tidak bisa dipercaya. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Kalau dititipi uang haji, bisa ngemplang. Berani dianggap uangnya Allah semua. Semua memang miliknya Allah, tapi ada syariat. Semua miliknya Allah, tapi ada syariat. Kita diatur oleh syariat. Kalau sudah meninggalkan syariat, akhirnya jadi mafia. Akhirnya menghalalkan segala cara. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya, hati-hati. Dia berani menipu, berani bohong, berani ngemplang uangnya haji. Nanti siksanya Allah kalau sudah datang baru terasa. Pedihnya siksanya Allah di dunia saja tidak kuat manusia. Tidak kuat. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani menyelisihi ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berani-berani berbuat keji, berbuat yang haram, berbuat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani. Ingat, Fir'aun saja masih diutus Nabi. Ditunggu tobatnya. Kalau tidak mau, nah, nanti baru ada waktunya. Orang seperti itu ada waktunya, ada masanya. Kalau dia tidak mau tobat-tobat, nanti ada masanya. Karena sekalu Rasulullah ini kan sudah diutus. Jadi seluruh alam semesta harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat. Setinggi apapun makrifat, Nabi Muhammad paling tingginya makrifat. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan syariat. Hubungan kita dengan makhluk, kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh menipu orang, kita tidak boleh mendolimi orang. Kita harus berbuat perbuatan-perbuatan yang sesuai aturan Allah. Semua aturan Allah membuat diri kita mulia. Kalau kita amalkan, kita kerjakan, kita mulia. Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak mau nipu orang lain, tidak mau berbuat zalim, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat minuman khamr, tidak mau berzina, tidak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami Al-Qur'an sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aman, selamat dan mulia hidup kita. Tenang hidup kita. Orang-orang seperti itu yang mereka itu tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan Rasulullah dan sahabat, mereka hidupnya tidak bakal tenang. Dalam kegelapan. Bingung, sumpek, pikirannya tegang, hatinya sumpek. Bingung orang seperti itu. Walaupun mereka menampakkan kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Dan nanti adabnya Allah sangat pedih. Di dunia saja tidak kuat, apalagi di akhirat, apalagi di kubur. Maka dari itu banyak-banyak mohon ampun, usahakan kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, usahakan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenar-benarnya, usahakan memahami Al-Quran dan Sunnah, usahakan sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Semaksimalnya kita harus berusaha. Yang namanya manusia tidak luput dari salah. Kalau kita tidak ngerti, kita salah, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kita harus berjuang terus, berusaha terus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Rasulullah dan sahabatnya. Ini yang betul-betul satu golongan yang diterima. Kulluha finnar, kata Rasulullah SAW,
Yang lainnya di neraka. Hanya satu golongan yang diterima, yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai Rasulullah dan sahabatnya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya sampai di sini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.